Bayangkan saat ini kamu sedang duduk tenang, lalu tiba-tiba orang di depanmu membuka mulutnya lebar-lebar, menarik napas panjang dan menguap. Tanpa bisa kamu tahan, sedetik kemudian mulutmu melakukan hal yang sama persis. Kamu tidak mengantuk, kamu tidak lelah, tapi tubuhmu seolah-olah baru saja dibajak oleh orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sebuah sinyal tak kasat mata yang melompat dari otaknya ke otakmu? Kenapa sebuah gerakan yang sederhana bisa menular lebih cepat daripada virus mematikan di dunia? Menguap adalah salah satu aktivitas tubuh paling aneh yang kita lakukan setiap hari. Coba dipikirkan, saat kamu merasa ingin menguap, bisakah kamu benar-benar menghentikannya? Tapi sensasi gelitik di tenggorokan itu akan terus menekan sampai matamu berair. Menguap bukan sekedar membuka mulut, ini adalah sebuah operasi militer yang rumit di dalam tubuhmu. Paru-parumu dipaksa mengambil oksigen dalam jumlah besar, detak jantungmu meningkat sesaat, dan otot-otot di wajahmu meregang secara maksimal. Namun, bagian paling misteriusnya adalah sifat menularnya. Menularnya menguap, bukan karena kamu kekurangan oksigen secara tiba-tiba saat melihat orang lain melakukannya. Jika itu masalahnya, kita semua akan mengap-ngap ketika setiap kali berada di dalam lift yang penuh sesak. Menularnya menguap adalah sebuah gema di dalam otak. Ini adalah bentuk komunikasi purba yang sudah ada bahkan sebelum manusia belajar cara berbicara. Saat kamu melihat, mendengar, atau bahkan hanya membaca, kata menguap, otakmu saja otomatis menekan tombol putar pada rekaman gerakan tersebut. Di dalam otak kita, ada sebuah sistem canggih yang bekerja seperti mesin fotokopi. Para ahli menyebutnya sebagai sistem saraf cermin. Bayangkan, jika setiap kali kamu melihat seseorang makan jeruk nipis yang asam, mulutmu tiba-tiba mengeluarkan air liur. Kamu tidak makan jeruk itu, tetapi otakmu mensimulasikan rasanya seolah-olah kamu yang sedang memakannya. Inilah yang terjadi saat kamu melihat orang lain menguap. Otakmu memiliki bagian yang bertugas untuk memahami tindakan orang lain dengan cara menirunya secara mental. Saat mata kamu menangkap gambar seseorang yang sedang menguap, saraf-saraf ini langsung aktif. Mereka mengirimkan perintah kilat ke otot-otot wajahmu. Ayo, lakukan hal yang sama. Bagi otak, melihat dan melakukan adalah dua hal yang hampir serupa. Kamu tidak sadar melakukannya karena perintah ini berasal dari bagian otak yang sangat dalam. Bagian yang tidak bisa kamu kendalikan dengan logika. Ini adalah mekanisme otomatis, seperti jantung berdetak atau mata yang berkedip. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kamu lebih sering tertular menguap dari sahabat atau anggota keluargamu dibandingkan dari orang asing di jalan? Ini bukan kebetulan. Menularnya menguap sebenarnya adalah alat pendeteksi kasih sayang atau empati yang sangat akurat. Semakin dekat hubungan emosionalmu dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kamu akan ikut menguap saat mereka melakukannya. Para peneliti menemukan fakta mengejutkan. Anak-anak di bawah usia 4 tahun atau anak-anak dengan kondisi tertentu seperti autisme seringkali tidak tertular menguap. Kenapa? Karena kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain belum berkembang sempurna di otak mereka. Jadi, jika kamu sangat mudah tertular menguap dari orang-orang di sekitarmu, itu sebenarnya pertanda bahwa kamu adalah orang yang sangat peka dan memiliki empati yang sangat tinggi. Otakmu secara alami terhubung dengan perasaan orang di sekitarmu. Saat mereka menunjukkan tanda kelelahan atau kebosanan melalui uapan, otakmu berkata, "Aku mengerti perasaanmu. Aku juga merasakannya." Mengapa evolusi membiarkan sifat ini tetap ada dalam diri kita? Bukankah menguap di depan pemangsa justru berbahaya karena menunjukkan kita sedang lengah? Jawabannya justru sebaliknya. Menguap adalah sebuah sinyal keamanan bagi kelompok. Bayangkan ribuan tahun yang lalu, sekelompok manusia purba sedang duduk mengelilingi api unggun di tengah hutan yang gelap. Jika seseorang menguap, itu adalah tanda bahwa dia mulai kehilangan kewaspadaan karena mengantuk. Dengan menularkan uapan tersebut ke anggota kelompok yang lain, secara kolektif tingkat kewaspadaan seluruh kelompok akan meningkat. Saat kita menguap, detak jantung kita meningkat dan aliran darah ke otak menjadi lebih cepat. Ini seperti menekan tombol refresh pada komputer yang mulai lambat. Jadi, menguap massal sebenarnya adalah cara nenek moyang kita untuk memastikan semua orang tetap terjaga dan waspada terhadap ancaman harimau di balik semak-semak. Ini adalah alarm sinkronasi agar seluruh anggota suku memiliki ritme biologis yang sama. Ada teori menarik lainnya yang sangat logis. Bayangkan, otakmu adalah sebuah prosesor komputer yang sangat kuat. Saat kamu berpikir keras, merasa stres, atau kurang tidur, suhu di dalam otakmu akan meningkat. Jika otak terlalu panas, kinerjanya akan menurun. Disinilah fungsi menguap masuk sebagai sistem pendingin cair. Saat kamu menguap lebar-lebar, kamu masukkan udara dingin ke dalam rongga mulut dan hidung. Udara ini mendinginkan pembuluh darah yang mengarah langsung ke otak. Di saat yang sama, regangan otot rahang meningkatkan aliran darah ke area kepala. Jadi saat kamu melihat orang lain yang menguap dan kamu ikut melakukannya, itu bisa jadi cara kelompok tersebut untuk mendinginkan mesin secara bersamaan agar tetap bisa berpikir jernih. Jika suhu lingkungan sangat panas, orang cenderung lebih sering menguap untuk menjaga suhu otak tetap ideal. Efek menular ini
tidak terbatas pada penglihatan saja. Kamu bisa tertular menguap hanya dengan mendengar suara "wah" dari ruangan sebelah, atau bahkan suara sebelah, atau bahkan hanya dengan membaca naskah ini. Saat ini, kemungkinan besar kamu sudah menelan ludah atau merasa rahangmu sedikit tegang karena ingin menguap. Mengapa informasi tertulis pun bisa memicu refleks fisik? Sebab konsep menguap sudah tertanam begitu kuat di pusat memori otakmu. Hanya dengan memikirkan tindakannya saja, kamu sudah mengaktifkan jalur saraf yang sama. Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan reaksi fisik kita. Menguap adalah salah satu dari sedikit perilaku manusia yang benar-benar bisa melintasi batas individu tanpa sentuhan fisik sedikit pun. Ini adalah jalinan sosial yang menghubungkan kita semua dalam satu frekuensi biologis yang sama. Fenomena ini ternyata tidak hanya milik manusia. Anjing peliharaanmu bisa tertular penguap darimu. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa anjing lebih sering tertular menguap dari pemiliknya daripada orang asing. Ini membuktikan bahwa ikatan emosional antara spesies pun bisa memicu refleks ini. Simpanse, singa, bahkan beberapa jenis burung juga menunjukkan perilaku yang menular yang sama. Pada hewan sosial, menguap berfungsi untuk mengordinasikan jadwal tidur kelompok. Jika pemimpin kelompok menguap, itu adalah instruksi tanpa kata bagi seluruh anggota untuk mulai bersiap-siap istirahat. Di dunia hewan, menguap adalah bahasa universal yang tidak butuh diterjemahkan. Ini adalah bukti bahwa jauh di dalam kode genetik kita, ada program kuno yang memerintahkan kita untuk selalu selaras dengan makhluk hidup di sekitar kita. Meskipun terlihat sebagai tanda empati, ada satu sisi misterius dari menularnya menguap. Para ilmuwan pernah melakukan eksperimen pada orang-orang dengan kecenderungan psikopat individu yang memiliki tingkat empati sangat rendah. Hasilnya, mereka hampir tidak pernah tertular menguap dari orang lain. Otak mereka tidak merespon sinyal sosial tersebut karena bagian saraf cermin mereka tidak bekerja dengan cara yang sama seperti orang normal. Jadi, menguap secara menular bisa jadi dianggap sebagai sertifikat kemanusiaan. Ini adalah tanda bahwa kamu masih memiliki koneksi dengan dunia luar. Kamu bukan sebuah pulau yang terisolasi. Kamu adalah bagian dari sebuah jaringan besar kehidupan yang saling merespon satu sama lain. Saat kamu tertular menguap, itu berarti sistem sosial di otakmu bekerja dengan sempurna. Kamu peduli, kamu terhubung, dan kamu adalah manusia seutuhnya. Jadi, lain kali jika kamu melihat seseorang menguap dan kamu langsung mengikutinya, jangan pernah merasa malu atau merasa lemah. Itu bukan sekedar tanda kamu mengantuk. Itu adalah tanda bukti bahwa otakmu sedang melakukan tugas yang luar biasa. Menyelaraskan diri dengan orang lain, mendinginkan mesin berpikirmu, dan menunjukkan bahwa kamu memiliki empati yang dalam. Kita adalah makhluk yang dirancang untuk saling meniru agar bisa bertahan hidup bersama. Dan sekarang, setelah mendengar semua ini, apakah kamu bisa menahan diri untuk tidak menguap sekali lagi? Tubuhmu mungkin sedang bersiap untuk melakukannya sekarang. Jangan dilawan, karena itulah cara alam menyapa lewat dirimu.